Oke, baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sembari kita tunggu yang lain, tapi kita mulai saja sebaiknya kita tetap on time. Alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa lagi dengan series dari Unhire, webinar series, tapi episode entrepreneurship ya. Minggu lalu kita sudah bahas social entrepreneurship. Hari ini kita kedatangan tamu agung ini Pak Satria Manggala. Nanti beliau akan banyak sharing sesuai dengan judulnya Creativity is Intelligence Having Fun ya. Jadi memang secara brand knowledge ya, kita itu akan sinap-sinap itu akan bertumbuh pada saat keadaan yang happy. Nggak bisa, orang pintar itu nggak bisa dalam tekanan, dalam keadaan sedih, dalam keadaan. Jadi creativity memang akan muncul pada saat kita berperasaan senang gitu ya. Nah ini Pak Satria Manggala mungkin nanti beliau juga akan sharing siapa dirinya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sebagian juga sudah banyak tahu gitu ya. Beliau itu founder dan CEO dari Eleven Event Specialist ya. Nanti Pak Satria akan menjelaskan. Kita juga akan tunggu Pak Inan, tapi sebaiknya menurut saya kita mulai saja. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Satria. Silakan, saya sudah buka feature untuk sharingnya. Monggo Pak Satria. Baik. Terima kasih Pak Bambang atas kesempatannya saya bisa hadir di sini berbagi pengalaman. Selamat sore sama teman-teman semua yang join di dalam teman-teman semua narimanya key point gitu kan. Mungkin saya akan mulai untuk sharing screen-nya. Pak Satria sedang masuk ya? Oke. Audionya tinggal di-unmute, Pak. Baik. Ya. Oke, mohon maaf. Sebentar, ini kayaknya visualnya kayaknya ada masalah sebentar. Tinggal di uninstall, install lagi ya Pak gambarnya. Biasanya mau. Ya. 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 Oke. Sebentar, saya coba ikutkan. Filenya sebentar saya jadi tidak muncul. Filenya sudah terlihat, mungkin belum sudah masuk terlihat. ya Pak ya? Ya, filenya yang belum ada. Bapak bisa stop screen, buka lagi PowerPoint-nya, baru share screen. Oke, PowerPoint-nya sudah on. Oke, sudah terlihat. Tinggal slideshow, Pak. Monggo, silakan. Ya. Baik, teman-teman semua, rekan-rekan selamat sore semuanya. Mohon maaf atas kendala yang ada, jaringan seringkali
kita suka tidak sudah tidak tergantung sekarang dengan jaringan, dengan apapun aktivitas kita. Namun pada kesempatan sore ini sendiri, saya ingin yang namanya berbagi pengalaman dengan perjalanan saya sebagai event organizer, di mana bahwa creativity itu sendiri adalah menjadi salah satu kunci utama dalam perjalanan karir saya di dunia event. Walaupun dalam hal ini terus terang aja bahwa saya mengangkat tema yaitu judul dengan Creativity is Intelligence, Having Fun, di mana yang namanya event tersebut adalah kalau kita bicara event management. Karir yang menurut saya tidak akan ada habisnya dalam bentuk kreativitas kita di dalam industri MICE tersebut. Banyak para event manager yang dicari orang seiring dengan perkembangan zaman. Berawal dengan segala sesuatu yang saya kerjakan mulai dari kru di tahun 2012 pada saat itu, gitu kan. Namun dengan apa yang saya jalanin mulai dari kru tersebut, dengan perkembangan yang ada, saya merasa bahwa itu cukup menjanjikan. Dan di mana menurut saya karir di dalam industri MICE itu adalah seksi. Dengan banyak hal yang terlihat glamor di luarnya, gitu kan. Bahwa satu dari kunci semua itu adalah saya harus fun. Dan ternyata benar, menyenangkan dunia ini, gitu kan. Di mana pada saat saya memulai karir dalam event management, saya belajar banyak hal untuk memadukan semua hal yang pada akhirnya saya harus ahli dalam bidangnya, gitu kan. Di mana kita harus terus meneruslah membuat diri kita terpacu untuk ingin tahu hal-hal baru, gitu kan. Karena setiap event, setiap yang namanya kegiatan di tempat yang berbeda juga akan menjadi satu, bagi saya adalah keseruan tersendiri. Di mana saya juga senang gitu yang namanya mengeksplor banyak hal, mulai dari hal yang menurut orang lain sih mungkin nggak penting gitu ya, tapi menurut saya penting. Karena bagi saya perlu tahu sebagai orang event. Biasanya hal-hal kecil gitu yang saya lakukan. Mulai dari makan di warteg sampai makan di fine dining. Bagi saya orang event yang mesti tahu, gitu kan. Orang event juga dituntut untuk mampu mengorganize banyak hal pada saat bersamaan, gitu kan. Dengan demikian juga harus melihat hal detail-detail yang ada, namun juga harus punctual. Karena selama ini saya dengan beberapa proyek dan pekerjaan saya, di mana dituntut untuk selalu on time, dengan deadline yang seringkali, jujur aja, mana mungkin nih, mungkin bagi orang lain kayak gitu. Tapi bagi kami orang event adalah, ya harus bisa, gitu kan. Dari slide-slide saya ini sendiri, saya mungkin ambil pendekatannya adalah kenapa saya pakai background ini adalah saya ingin ya bercerita dengan background yang ada yang rekan-rekan semua saksikan bahwa alhamdulillah saya pernah berkesempatan untuk memecahkan event yang dalam hal ini Guinness World of Record dari salah satu company di Indonesia dalam membuat mozaik payung pada tahun 2012 di awal 11EO itu sendiri ada. Menegangkan memang pada saat itu, gitu kan. Tapi jujur aja, tidak semudah yang kira-kira. Dengan pekerjaan yang seperti itu, sebenarnya tidak luput juga dari apapun yang ada, yang saya juga bangga.
bahwa saya memiliki latar belakang dari hospitality, di mana saya bersekolah di BPLP Bandung, angkatan 91, yang juga dalam hal ini mengambil jurusan juga pada saat itu belum ada jurusan MICE ataupun prodi daripada convention. Namun hal yang saya pelajari di kampus tersebut bahwa dengan jurusan saya pada saat itu saya ambil Rooms Division Management, di mana saya punya dasar bahwa saya harus belajar bisa banyak tahu tentang banyak hal. Dengan demikian bertemu orang banyak pun juga menjadi satu hal yang biasa dengan background pendidikan saya tersebut. Setelah saya di BPLP, saya juga sempat mengambil kuliah marketing, postgraduate marketing di CIM di Singapura. Dengan demikian, itu juga yang saya merasakan bahwa menjadi modal awal bagi saya untuk bisa masuk ke dunia MICE tersebut. Kayak gitu. Makin lama, makin saya merasa dengan pendidikan yang ada, dengan pengalaman di event mulai dari kru, yang awal saya hanya dibayar 250.000 per hari, kayak begitu. Pakai keringat, pakai sedih, pakai dimarahin. Tapi ya itulah, saya bawa fun semuanya. Dan saya belajar bahwa saya pengen tahu, saya pengen tahu, saya pengen tahu. Sampai yang namanya saya di situ setelah bekerja di IO, jadi kru, terus akhirnya saya juga bekerja di IO, di mana saya di satu masa IO tersebut akhirnya tutup dan saya harus keluar dari IO tersebut, dan di situ saya mulai memberanikan diri untuk yang namanya berdiri di kaki sendiri, membuat IO sendiri, mencari proyek apapun bisnis sendiri. Syukur, alhamdulillahnya, pada saat itu saya mendapat beberapa kepercayaan untuk pekerjaan tersebut. Dengan demikian, mulailah saya masuk ke dalam industri ini lebih dalam lagi sebagai ceritanya pengusaha. Walaupun terus terang tidak semudah itu, gitu kan. Dari memulai usaha tersebut, saya mungkin bisa berbagi sedikit pengalaman bahwa tidak mudah. Yaitu yang awal yang saya lakukan adalah saya harus komit terhadap hidup saya dengan pilihan saya tersebut. Jadi kunci berikutnya adalah komitmen, bahwa ini pilihan saya, dan industri kreatif adalah yang saya pikir saat itu bisa menjanjikan dan menghidupi saya dengan keluarga. Dengan demikian, setiap apa yang saya mulai rintis dari apapun mimpi dan harapan tersebut, justru membuat saya juga makin tertantang untuk bisa lebih menyukai lagi, lebih mencintai lagi dengan tulus apa yang sedang kita kerjakan. Jadi nggak cuma hanya komitmen, apapun yang dilalui yang mungkin tidak enak, saya laluin semua itu sendiri bersama keluarga. Yang pada akhirnya sedikit demi sedikit saya mulai yang namanya lebih yakin lagi, saya lebih mencintai lagi dengan pekerjaan saya itu, dan akhirnya itulah yang menjadi modal sampai saat ini, yaitu komitmen dengan apapun situasi. Selain komitmen itu sendiri, kalau saya membahasakan gini, kalau orang event, kami sesama orang event selalu bilang, anak event itu harus tahan banting dengan apapun situasinya. Apa yang dia lakukan di situ adalah, balik lagi, tidak semuanya mulus dan tidak semuanya mudah. Karena apa? Balik lagi sama kitanya. Kalau komitmen udah ada, nah bagaimana kita mengasah nih asa dengan segala sesuatu yang mungkin kita hadapi dalam pekerjaan kita.
saya selalu berkeyakinan bahwa saya harus punya misi, saya punya nilai dari diri saya, dan saya harus menyelaraskan diri saya dimanapun saya tempat bekerja, sesusah apapun itu, walaupun mungkin anak event itu bisa bekerja buka laptop sejauh ada wifi, mau itu di bawah pohon, mau itu sedang traveling di dalam mobil, itu kami bisa bekerja di situ. Dan satu lagi yaitu yang selalu saya lakukan adalah dengan situasi apapun kami coba untuk menyatu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, gitu kan? Serta juga dalam hal ini mengatur emosi kita dengan situasi, ya seperti contohnya barusan, gitu kan? Siapa sih yang sekarang mungkin tidak familiar sama aplikasi-aplikasi yang sifatnya daring? Tapi lagi-lagi, trouble seringkali ada. Namun dengan demikian, bagaimana kita mengontrol emosi kita, itu pun terus saya belajar, gitu kan. Serta yang saya juga menanamkan sama diri saya selalu mencari solusinya bagaimana. Kalau pernah terjadi begini, next-nya saya harus seperti apa. Dan juga saya selalu kembali lagi anak event itu adalah gimana ya dengan pekerjaan yang serba sulit, yang mungkin kurang tidur, yang mungkin melelahkan, yang mungkin capek, itu bisa tetap ngejaga kesehatan. Ini yang juga tidak mudah, gitu kan. Seringkali orang cuma melihat, wah kan eventnya kan, banyak rekan-rekan saya bilang, Sat, eventnya kan sebentar, ngapain lu mulai dari berapa hari sebelumnya? Banyak yang kami kerjakan di sana, gitu kan. Nah, dengan demikian, lagi-lagi pendekatan saya dengan biar foto yang bercerita, di mana foto-foto ini adalah foto-foto dokumentasi dari perjalanan karir serta event kami, di mana salah satunya ada event, kalau kita ngelihat ada tenda-tenda di atas, jalanan becek, orang banyak. Kalau bahasa Sundanya mah itu ada foto juga yang lagi menggenang air. Padahal udah kita set up sebagus mungkin, hujan malamnya. Ya mau nggak mau, yang namanya bukan karena tidak ada alasan karena cuaca, karena hujan itu tidak bisa jalan. The show must go on. Itu real yang kami alamin pada saat di event itu sendiri. Ada foto di paling sebelah kiri, di mana ada lokasi di GWK saat itu. Eventnya itu sederhana kalau diceritain. Eventnya cuma ada sunset cocktail, dan juga ada dinner dengan entertainment-nya, bertemakan Bali-Balian. Di mana mulai dari jam 5 sore, hanya cuma sampai jam 10 malam. Tapi kami harus loading, mempersiapkan segala sesuatunya, itu 2 hari. Yang lebih uniknya lagi di sini apa? Pesertanya yang akan join di cocktail party dan juga di Royal Balinese Dinner-nya itu hanya 65 orang. Namun yang mempersiapkan semua itu, total kru kami dengan talent pada saat itu yang terlibat, ada 150. Jadi hampir yang namanya lebih dari 2 kali lipat jumlah kru yang terlibat ketimbang daripada tamunya nih. Gitu. Nah, itulah cerita-cerita dan apa yang saya alami selama ini. Bukan tidak mungkin, tapi juga mudah kita lakukan. Jawaban saya dengan teman-teman semua selalu saya bilang, yes, we can do it. Kenapa kita nggak bisa ngerjain itu? Selanjutnya, saya selalu menanamkan sama diri saya. Di mana yang selalu saya tanamkan sama diri saya bahwa apapun pekerjaannya, cerita event yang saya alamin itu sendiri, di mana satu event yang sangat berkesan dalam perjalanan karir saya dan dalam perjalanan yang namanya portfolio kami di event di 11EO, di mana kami mendapat kepercayaan pada saat itu dari klien kami untuk membuat event dengan berkeliling ke 33 provinsi
Namun kami harus menyelesaikannya hanya dengan 31 hari. Awal mulanya kami sendiri juga bingung. Bagaimana bisa? Kan titiknya kotanya ada 33. Namun waktu yang diberikan cuma 1 bulan, 31 hari. Itu bulan Mei, kalau tidak salah saya. Jadi start dari tanggal 1 Mei, berakhir di 31 Mei. Kurang lebih 2012-an juga. Namun, syukur, alhamdulillah dengan keringat, air mata, dengan pakai ribut-ribut, pakai deg-degan, semua itu saya laluin. Dari Aceh sampai, waktu itu Indonesia masih 33 provinsi. Mulai dari start kota pertama, provinsi pertama Aceh, berakhir di Jakarta, jadi dari Aceh, terus ke menelusuri Surabaya, terus ke yang namanya dari menelusuri Pulau Sumatera, setelah itu kami ke Kalimantan, dari Kalimantan itu kami sebagian ke Jawa, hanya beberapa provinsi ke Jawa, terus ke Bali, Lombok, ke Sulawesi, ke Maluku, Ternate, terus langsung ke Papua, berakhirnya justru malah di Jakarta. Ya, memang nggak mudah jadi orang event pada saat itu, dan pada saat itu kalau tidak salah saya pun juga sempat drop di kota sekitar ke 27, 28 kayak gitu. Di mana dari tim kami juga salah satunya kami membawa dokter yang untuk menjaga kru serta talent yang ada agar selalu fit di setiap performance yang ada di setiap kotanya. Dengan demikian, dari semua perjalanan Eleven itu banyak hal yang dalam hal ini saya selalu membahasakannya adalah interesting. Apa yang interesting di sini, yang saya laluin, yang saya alamin, yang saya dapatkan adalah saya punya value of work saya yang makin meningkat. Itu menjadi satu kebanggaan buat diri saya pribadi, dan juga menjadi track record yang baik buat yang namanya 11EO yang saya punyai dan saya bangun itu sendiri. Dengan demikian juga saya di setiap project dan eventnya selalu secara langsung kita ingin mengembangkan, mendevelop apapun yang kita punya, resources, mulai dari manpower-nya, mulai dari mungkin equipment-nya. Event seperti ini harus ngapain? Harus punya apa? Sebisa mungkin saya selalu ingin mendevelop diri saya pribadi, company saya, serta tim saya. Dan juga dengan value yang berikutnya yang saya merasakan juga bahwa pekerjaan saya penuh dengan resiko, penuh dengan segala sesuatu yang mungkin bagi orang lain bahwa masa sih bisa gitu kan, yang bagi orang lain impossible, bagi saya possible. Itu juga yang saya pun mengalami untuk mendapatkan apresiasi dari apapun pekerjaan saya itu sendiri yang bisa saya banggakan gitu. Nah, dengan demikian juga bekerja dengan pihak manapun, juga dalam suasana yang seperti apapun dan dimanapun, itu juga yang dalam hal ini saya laluin, saya berikan kembali lagi diri saya untuk bisa tetap terus mengembangkan kreativitas yang ada, gitu kan. Nah, dari foto yang saya coba tampilkan di sini, di mana berada di dalam event yang besar, jumlah orang yang banyak, bagi saya adalah sedap-sedap senang gitu. Senangnya karena ngelihat animonya masyarakat. Sedap-sedap agak ngeri juga ada bahwa kalau terjadi sesuatu bagaimana. Nah, tapi ya itulah, itu seninya dari industri kami, dari pekerjaan saya,
Dan juga ada foto mungkin yang namanya saya di FOH, yaitu istilah kami di front of house. Ada konsol audio, bagaimana memonitor crowd yang ada biasanya lighting di dalamnya. Terus juga ada foto di mana di pojok kanan itu sendiri ada beberapa talent lokal yang saya seringkali suka nyeleneh gitu, kadang suka mikir. Ada kebetulan pada saat saya bekerja sama dengan salah satu local partner di Bali, di mana mereka punya kru orang bule. Saya bilang, mau nggak orang bule itu sendiri pakai kain Bali dan mengalungkan bunga ke tamu-tamu saya. Itu pun juga boleh dibilang apa ya, menjadi satu bentuk bagi saya kreativitas yang juga balik lagi melihat seketika untuk melakukan seketika pula gitu. Apa yang saya bisa lakukan untuk bisa terlihat berbeda dari setiap kegiatan yang kami bikin. Dengan demikian, apa yang menjadi cerita dengan foto-foto tadi itu juga yang menginspirasi saya dengan company saya yang selalu saya bilang light up your events. Bikin segala sesuatu yang mungkin dalam hal ini orang nggak kepikir, kita kepikir. Orang mungkin menganggap biasa aja, kita bikin yang biasa aja itu sendiri, tapi dirasakan akan tidak biasa. Nah, itulah dunia kami di dunia event, dunia MICE tersebut. Saya pikir menarik, bukan pekerjaan tersebut. Dan event tidak lepas dari yang namanya kreativitas, berinovasi, tapi jangan lupa kita juga mesti beradaptasi, gitu kan? Kita formulasikan semua itu untuk menjadi sesuatu yang fun bagi diri kita, sekaligus juga dapat kembali lagi yang namanya kita memberikan kepada klien kita, gitu kan? Boleh aja, seperti kalau kita ngelihat kembali cerita, foto bercerita bahwa foto di kanan pojok atas itu ada laptop. Ceritanya cuma begini dari klien. Satria, saya punya produk laptop, handy, performance boleh diadu, speknya jangan ditanya, mumpuni. Apa yang kita bisa lakukan agar kita bikin event launching kepada media, di mana bisa menunjukkan performance produk kami. Pada saat itu saya mengajak yang namanya komunitas Indorunners, gitu kan, untuk ada di dalam kegiatan tersebut. Jadi ada produk launching dengan public figure yang ada, kita bicara spek, komputernya, laptopnya, kita mengemas acaranya, ada entertainment-nya, justru malah endingnya kita night running di Jakarta di Senayan pada saat itu. Itu yang kami coba lakukan di event tersebut. Nah, foto di bawahnya foto laptop tersebut adalah foto launching juga, tapi majalah. Launching majalah. Klien berpesan sama saya. Saat saya mau outdoor, saya mau tempatnya tidak biasa. Saya bilang, ya udah, kita di outdoor, saya bangun yang namanya floating stage, jadi ada stage di atas swimming pool. Lantas klien saya bilang, tapi saya nggak mau ya terlihat ada lighting yang digantung lah, pakai yang namanya mungkin ada stand-nya, kabel seliweran segala macam. Boleh nggak bikin serapi mungkin, sebersih mungkin. Saya bingung gimana ceritanya ya, gitu kan. Apalagi outdoor lebih agak sulit menyiasati itu karena semua terbuka. Dengan ide saat itu saya bilang bahwa udah, saya bikin floating stage tersebut adalah lighting-nya saya tanam di bawah floating stage, tapi floating stage-nya medianya adalah akrilik transparan, saya bilang kayak gitu. Semua kabel-kabel ada di dalam yang namanya panggung. Lighting-nya yang umumnya lighting ditaruh di atas, ini saya taruh di bawah stage. Itu penampakannya. Kayak begitu.
Dengan demikian, klien pun akhirnya tersenyum gitu kan. Bagi saya mencari hal-hal yang baru, yang mungkin bagi orang nggak mungkin, kalau saya selalu men-challenge diri saya, masa sih nggak mungkin, masa sih tidak bisa, itu. Gitu kan. Nah, ada foto di sebelah kiri, di situ mungkin kalau bisa dilihat, mungkin semoga jelas, bahwa ada foto Lamborghini. Event komunitas mobil mewah Lamborghini. Dengan segala gengsinya, dengan segala pride-nya dia terhadap si produk, ya kita tahu harga mobil udah MM-an itu udah bisa belas-belasan M, gitu kan. Dengan demikian boleh dibilang, dia bikin event harus kayak gimana ya. Pada saat itu, saya akhirnya mengusulkan untuk membuyout salah satu resort hotel di Bali, yang seluruh hotel di Bali tersebut mulai dari tamu drop off, depan lobby area, restoran, sampai ke kamar, kami branding full dengan brand produk tersebut. Bagi saya, dari semua cerita ini adalah, saya bilang, fun. Terus apa yang saya lakukan bagaimana gitu dengan teman-teman? Kenapa nggak mungkin? Gitu loh. Dengan kreativitas kita, dengan inovasi kita, dengan kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada, seringkali kita muncullah ide-ide yang, wah ini kita bikin ini kita bikin ini. Ya itulah dunia kami. Yang selanjutnya adalah, seringlah saat ini kalau kita bicara, ayo dong kolaborasi. Benar, setuju. Kolaborasi itu adalah satu juga hal yang sangat-sangat saya pikir, bahwa kolaborasi itu harus selalu tetap ada dalam bentuk pekerjaan di event. Untuk menambah value terhadap klien, untuk menambah value terhadap, kembali lagi yang namanya tujuan kenapa klien kita ingin buat event tersebut. Di beberapa tahun yang lalu, kebetulan salah satu klien saya dari Garuda Indonesia mau melaunching beberapa program MICE-nya mereka. Kami diskusi, yang pada saat itu saya bilang bahwa yang mau di-launching ini destinasinya domestik apa internasional. Dia bilang bahwa kita pengen destinasi internasional pada saat itu. Ya sudah, kita ajak Badan Promosi Pariwisata negara lain. Ada Korea, ada Singapura, ada Thailand pada saat itu, dan ada beberapa negara yang lain. Kita bikin satu event untuk promosi Garuda Indonesia, yang juga kita sisipkan ada promosi Indonesianya, namun dalam hal ini apa? Kita mengajak ibaratnya badan promosi pariwisata dari luar, kenapa tidak? Gitu kan? Bahkan juga dalam hal ini kolaborasi dalam bentuk yang lain yang biasa kita temukan. Oh ya, mengajak influencer, mengajak yang namanya talent, artis segala macam menjadi brand ambassador, itu bisa aja. Semua juga bentuk kolaborasi. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada kolaborasi yang IO dengan IO juga berkolaborasi, atau IO dengan TV juga bisa berkolaborasi. Jadi kolaborasi itu juga bisa. Dan harus kita lakukan di dunia ini, di dunia event kita ini sendiri. Untuk menciptakan yang namanya sesuatu yang saya harapkan bisa menjadi spektakuler gitu kan. Bahkan beberapa kali saya juga berkolaborasi dengan pihak teman-teman yang kebetulan dari alumni juga dari hotel gitu. Yuk kita kolaborasi, kita bikin ini kayak gitu. Nah, dengan demikian bentuk-bentuk tadi yang saya bilang kolaborasi, kreativitas yang ada, bahkan pada saat beberapa kesempatan saya dengan keluarga senang traveling. Traveling saya kemana aja lah, mau di Indonesia, mau keluar. Namun misalnya di beberapa spot saya suka mengambil foto. Foto tersebut suka menjadi inspirasi bagi saya untuk membuat satu bentuk grafis atau enggak satu bentuk konsep event di mana kalau kita melihat ada foto di layar di mana ada
Candi Prambanan. Saya bilang sama diri saya, spot ini saya pengen bikin event. Di spot ini, saya nggak mau agak ke kiri, saya nggak mau agak ke kanan. Kenapa? Karena saya nggak mau pakai backdrop yang menutupi background candi yang indah yang kita kunjungi. Kalaupun mau ada ornamen apapun, itu justru yang memperkuat di sisi kiri dan kanan saja. 2 kali di spot yang sama, saya punya event tersebut. Jadi dengan saya hobi dengan keluarga traveling, dengan demikian banyak tuh, kalau istilah saya, mencari inspirasi, sekaligus juga membuat, mohon maaf, membuat konsep-konsep, wah di sini bagus bikin apa, di sini bagus bikin apa. Itu yang selalu dan sering kali saya lakukan, gitu kan, di setiap kesempatannya. Dari situ saya coba sekreatif mungkin bikin apa ya, bikin apa ya, bikin apa. Foto di bawahnya adalah waktu itu adalah launching yang sering kita dapatkan di convenience store di manapun kita tinggal, di mana ada waktu itu grand launching daripada produk yogurt, gitu kan, dari salah satu brand. Dengan venue yang dipilih tidak besar, bagaimana ya saya bisa memvisualisasikan negara asalnya segala macam? Itu yang saya bikin. Dengan teman-teman pastinya, berkolaborasi dengan yang bisa gambar, yang bisa vendor yang bisa membuat dari gambar itu menjadi bentuk materi yang bisa disimpan, dipajang. Sekreatif mungkin lah kita berpikir dan mencari ide, karena di dunia event, ide itu adalah barang dagangan kita ke klien. Nah, seringkali dengan ide kolaborasi dengan berbagai macam event yang ada, di mana saya selalu bilang bahwa orang event itu harus punya keseruan dalam menciptakan kreasinya, dan orang event itu harus juga fun. Memang kita gontok-gontokan, marah-marah, bentak-bentakan udah bukan kejadian yang aneh pada saat di dalam event. Kita buat kehebohan pun juga sudah menjadi satu paket dalam pekerjaan kami. Di mana keseruan dan kehebohan yang ada dalam event itu yang juga bisa mencerminkan bahwa di mana kita bisa bekerja all out untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan oleh klien kita. Dan itu terbayar. Salah satu yaitu event ini. Sederhana, disuruh bikin event, memecahkan rekor dunia. Bukan muri, tapi Guinness World Records. Waktu itu yang kita pilih adalah membuat mozaik tadi, kan? Itu mozaiknya. Hanya bertuliskan Philips LED. Total orang yang harus ada di bawah payung yang membuat mozaik tersebut, itu kalau tidak salah saya 3.640 orang, kalau tidak salah saya. Orang sebanyak itu untuk membuat barisan aja, sempat pada saat yang namanya kami di kesempatan ini, saya baru bisa memecahkan rekor ini dengan 2 kali event. Di event pertama saya gagal. To be honest, saya gagal. Waktu itu yang pertama yang gagal, saya di Monas. Akhirnya saya bilang, saya nge-review, saya evaluasi, saya bilang ke kliennya, kita lakukan yang kedua, dan saya yakin ini berhasil. Saya bilang. Saya ditantang sama kliennya, bilang, kalau Eleven dengan Satria bisa berhasil, itu yang saya mau, karena itu yang janji kamu sama saya. Oke, saya bisa. Walaupun terus terang, deg-degan saya saat itu. Kan pilihannya mau apa? Saya mau give up, atau mau terus maju. Kalau saya maju, yaitu saya bisa mempersembahkan Guinness World Record ke klien saya, yaitu Philips Indonesia. Saya cuma bisa bilang bahwa goal yang ada itu seringkali terus terang membuat kita
kadang jiper sendiri. Tapi menurut saya cuma satu pertanyaan dengan kalimat yang muncul adalah tinggal apakah kita mau atau enggak sih? Kalau kita mau, insya Allah jalannya ada kok. Memang tidak mudah. Seperti itu. Dari apapun yang ada di dunia event yang ada, kami anak-anak event selalu sering bilang, oh kita juga lah orang umum bilang, konsep event, konsep event. Kadang konsep-konsep itu suka, apa ya, seringkali kami juga bingung, apalagi ya, apalagi ya, apalagi ya. Tapi ada kalanya kita juga dengan melihat satu tempat, dengan saya dibilang hobi membaca tidak terlalu, tapi setiap hari saya meluangkan waktu pagi-pagi habis sholat subuh ngecek email, saya selalu membaca apa aja, berita kah, ini itu yang pada Suaranya nggak terdengar, Pak Satria. Ya, Pak Inan. Mungkin gangguan bandwidth lagi. Hilang lagi ya? Ya, Pak. Kayak jaringan lagi nih, Pak. Iya, jaringan. Memang ini kendala nih Pak Inan, karena semakin hari ini semakin banyak yang pakai Zoom. Feedback Pak Inan. Ini saya sudah bilang saya reconnect lagi. Bapak-bapak, Ibu, maaf. Lagi di jadi koneksi di tempatnya ya, tempat beliau di daerah Cinere sana. Tapi ini lagi kembali reconnect. Jadi sekarang itu memang traffic bandwidth itu makin tinggi Pak Inan. Karena penggunaannya semakin tinggi. Jadi memang ini sudah masuk. Dia pakai anak-anak sekolah. Ya dipakai. Tapi bikin harusnya. Iya. Ya. Ini industri telco harus memperbaiki itu. Mohon maaf semuanya bahwa silakan lanjut. Connect kembali. Kalau kita sebentar. Saya connect kembali. Nah inilah di negara kita. Kita bingung kembali lagi dengan koneksi yang ada. Katanya kita disuruh pakai daring, tapi rasanya saya juga nggak tinggal di kampung amat gitu loh. Tapi kok begini ya jaringannya gitu loh. Memang begitu Pak, karena trafficnya sekarang itu lagi semakin tinggi. Ya. Kemudian Zoom itu makin. Iya, Mas. Jadi di tempat saya saja jaringan sinyal paling bagus itu Telkomsel. Telkomsel sekarang udah mulai ngedrop. Kemarin disurvei ke sini di 4 frekuensi carrier itu bergantian memang drop. Jadi mereka memang harus memperbaiki lagi. Karena sebenarnya kan industri yang termasuk diuntungkan di dalam COVID-19 ini. Jadi mereka memang harus spending. Justru itu. Silakan Pak. Itu bukanya masih mungkin virtual background-nya mau di itu lagi. Nah, oke. Silakan. Sebentar. Kenapa ini nggak mau malah ya? Klik di luar Pak biasanya.
Oke. Nah, di atas tabel itu ada. Kok nggak mau ya? Kita screen aja, Pak. Nggak usah pakai virtual background dulu. Mungkin. Oke. Mohon maaf rekan-rekan semuanya. Mohon ditunggu sebentar. Saya tidak diam saja. Saya juga melakukan sesuatu untuk agar bisa ini sebentar. Silakan, Pak. Virtual background. Saya nggak kelihatan muka saya ya. Ini udah mulai ada pertanyaan sebenarnya, Pak. Oh gitu. Ya. Nggak apa-apa, dilepas saya dulu virtual background-nya. Lanjut lagi. Kan slide-nya masih sedikit lagi ya? Iya betul. Sedikit Ya. lagi. Santai aja, Pak. Sudah terlihat mungkin? Sudah terlihat bagus gambarnya, bagus. Oke, kayak gitu. Nggak apa-apa lah gambar saya nggak bagus, nggak jadi masalah kan. Yang penting slide-nya bagus kan, kayak gitu kan. Oke, kita lanjutkan. Di mana tadi terakhir kalau tidak salah kan saya bilang bahwa yang namanya pada saat saya ada kesempatan waktu itu menghandle salah satu klien dari produk kosmetik gitu kan. Bagaimana ya memadukan yang namanya konsep event dengan tagline daripada si produk untuk mencerminkan produknya. Ya kita sama-sama berdiskusi gitu kan. Bahwa di situ kita bilang no matter what. Ya padahal sebenarnya itu adalah apa? Foundation gitu loh. Nah, bahkan ada cerita unik dari apapun kami anak event yaitu Eleven ini sendiri selalu dibilang gini, Sat, lu spesialis kosmetik ya Sat ya? Jangan-jangan lu pakai bedak. Kebetulan klien saya ada beberapa dari produk kosmetik, tapi kebetulan saya tidak suka pakai bedak, gitu saya bilang kayak begitu. Jadi itulah yang ada. Nah dengan demikian cerita tentang bahwa memadukan yang namanya apa produk dengan acara itu sangat kembali lagi challenging juga. Tapi balik lagi, ya it's fun gitu loh. Oke, umum kan kayak misalnya foto di sebelah kanannya kita lihat, oh karnival itu kayak apa gitu kan, bisa juga menjadi satu bentuk konsep yang dalam hal ini kita bisa lakukan. Itu common lah, semua orang juga bisa. Bahkan ada foto di bawahnya itu adalah foto di mana event pada saat itu, kalau tidak salah di Bandung, di mana sebenarnya temanya adalah Wonderland, tapi produknya itu produk lainnya dia adalah One. Jadi saya plesetin, jadi Wonderland gitu loh. Itu pun juga bisa menjadi satu bentuk konsep yang sementara ini sejauh ini ya klien-klien dengan apapun juga melihat kita juga bisa dilihat dinilai dari situ gitu kan. Nah, dengan demikian cerita foto yang ada di sini, ada foto di paling sebelah kiri itu mungkin teman-teman pada bingung itu foto kiri atas itu apa gitu kan. Jujur aja, yang di dalam kubah itu adalah mini orkestra. Ada catwalk mengelilingi, jadi itu fashion show. Tapi ada mini orkestra di dalamnya. Yaitu, bisa dibayangkan mungkin kalau teman-teman yang dari sini ada yang menyaksikan bahwa, oh itu adalah orang-orang vendor pasti tahu, oh itu regionnya sampai kayak begitu. Ya iya. Pertunjukannya cuma 2 jam, kita loadingnya juga 3 hari. Hanya karena untuk merangkai segala sesuatu itu. Nah itulah yang ada di dalam dunia kami. Event konsep demi konsep yang ada itu sendiri menjadi kami untuk bisa lebih kreatif lagi dan menggabungkan banyak hal serta aspek. Jangan cuma hanya satu aspek doang, jangan cuma begitu-begitu doang. Jadi saya selalu, bisa nggak ini saya combine dengan ini ya? Bisa nggak ini dengan itu ya? Gitu. Selalu, agar bisa mengemas satu event yang menarik, yang tidak biasa. Gitu kan. Karena apa? Karena event ini bagi saya multidimensi. Multidimensinya adalah gini, orang harus bisa merasakan, walaupun nggak bisa ngelihat, dari ambience. Orang bisa memvisualisasikan dari konsep kita tersebut jadi real, dan pada saat eventnya orang juga, oh iya ya, seperti yang kamu present pada saat itu, Sat. Nah itu.
Itu juga sesuatu yang tidak mudah di situ kan. Dan juga apapun yang ada itu saya juga selalu mencoba untuk mentransformasikan segala aspek tersebut dalam satu event, bahwa yang tadinya mungkin saya dengan presentasinya tersebut mungkin seringkali gini, orang presentasi ke klien menggambarkan yang indah-indah, kenyataannya suka tidak indah. Mungkin saya juga pernah melakukan itu gitu loh. Tapi lagi-lagi challenge-nya bagi orang event adalah kalau kita bisa menjanjikan mimpi sesuatu dari ke klien kita, bagaimana kita bisa mentransformasikan mimpi tersebut menjadi kenyataan. Itu yang utama dari pekerjaan yang kita lakukan. Dan semua apapun konsep yang ada harus inline tuh. Bahkan kalau perlu sampai ke makanan kita sentuh, kita kreasikan sesuatu dalam sebuah event. Makanan bisa ada di dalamnya yang kita bisa custom, bukan jenisnya aja, tapi bisa bentuknya, gitu kan. Banyak hal di situ. Nah, selanjutnya di mana orang event dituntut untuk harus punya yang namanya keahlian, kemahiran. Mahir dalam menyiasatin tempat, mahir dalam mengemas sesuatu agar terlihat tidak biasa, itulah event. Gitu loh. Karena dengan kemahiran kita tersebut, menurut saya pribadi dengan pengalaman saya ini sendiri, di situ kita bisa menentukan keuntungan kita. Dari sisi bisnis, akan ada apa di event kita, dan keuntungannya dari mana kita bisa dapat. Terlepas kita menjual konsep yang ada. Gitu kan. Dengan bunyi-bunyian, dengan audionya, itu yang menjadi kembali lagi poin-poin dagangan kami untuk meraup keuntungan. Bahkan teman-teman vendor, teman-teman dari hotel dan convention juga turut menentukan bagaimana kita bisa berbisnis dan mendapatkan keuntungan. Yang pastinya hubungan baik dengan vendor, dengan hotel, dengan venue, apapun juga termasuk convention center, siapa tahu kita dapat harga spesial, itu bisa kita mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, dengan cerita yang ada tersebut, saya dalam perjalanan hidup saya ngerasa bahwa hidup saya sudah berubah. Saya dengan tim, setiap kali habis event, ada foto-fotonya seperti ini. Sebelah kiri saya dengan tim di satu event. Setelah 3 hari tidak tidur, di hari terakhir, baru kita berfoto dengan happy-nya, dengan fun-nya. Walaupun apa? Ya capek, ya ngantuk, tapi apa? Kita fun. Dan foto yang sebelah kanan itu adalah klien-klien. Yang setelah kita buatkan sesuatu, itu fotonya yang saya pikir bisa mencerminkan bahwa klien pun juga fun dengan mempergunakan jasa kami, dengan apapun yang kami bisa berikan, dan apa yang sudah kami presentasikan di awal. Dengan demikian, fun buat mereka, fun buat kami. Nah, kalau tadi kita bicara kembali lagi bisnis, ada satu sisi dari saya pribadi, dalam hal ini, pada saat pandemi ini, saya dengan beberapa rekan, sahabat, di mana kami membuat yang namanya komunitas yang kita namakan Talk Active. Model-model seperti webinar ini, tapi formatnya talk show. Apa yang kita angkat? Tentang konteks kejadian saat pandemi ini. Saya dengan beberapa teman, tidak dari orang hotel dan alumni saja, tapi ada orang dari TV, dari institusi pendidikan. Kita ngumpul bareng, ngopi bareng, ngomongin sesuatu, dan kita bikin, kami baru 2 kali mengadakan talk show, di bulan Juni dan bulan Juli. Tadinya Agustus kita mau mengadakan, namun dengan kesibukan saya, kebetulan sejak dari Agustus itu, saya sedang dengan tim sedang mencoba untuk menggagas event. Orang-orang mungkin pada bilang, Sat, kan masih pandemi, masih ada corona, COVID. Bagi saya gini, terus saya harus puasa? Kan enggak.
Bagaimana teman-teman saya, kru saya, bagaimana dengan yang namanya talent-talent, MC, segala macam vendor? Saya nggak mau. Saya sedang mencoba untuk membuat event yang menjadi showcase bahwa event di saat pandemi ini bisa dilakukan asal ikutin protokol kesehatan, asal dibatasin, asal kita bisa mempertanggungjawabkan itu, dan semoga itu saya bisa wujudkan insya Allah di akhir tahun ini sendiri. Saya dengan tim bekerja sama dengan salah satu pihak institusi pendidikan yang dalam hal ini akan membuat showcase event tersebut. Insya Allah mohon dukungan dari teman-teman. Dengan demikian kita bisa mewujudkan bahwa pandemi bukan berarti kita tidak produktif. Pandemi bukan ngebuat kita kembali lagi akhirnya jadi rebahan mulu. Saya nggak mau. Dan saya menolak. Dengan demikian, berawal dari komunitas tersebut, akhirnya muncullah menjadi satu bentuk kembali ke asal saya di event, bahwa yuk bikin event. Kayak gitu. Dengan kondisi yang susah tadi. Nah, ini saya sedang ditantang oleh orang-orang bahwa bisa nggak bikin event di kondisi yang seperti ini. Nah, dengan kerjasama yang ada dengan saat-saat pandemi ini sendiri, banyak yang saya lakukan, dan dalam hal ini yaitu pada saat kesempatan belum lama ini, saya entah gimana, kegiatan tersebut juga didengar oleh teman-teman dari salah satu TV digital yang saya diundang untuk berbicara, yang sebenarnya adalah ngomongnya gini, Sat, lu kok sibuk-sibuk amat sih lagi pandemi, bukannya yang lain-lain pada bingung? Bukannya si event, si ini ownernya lagi jualan makanan. Jujur, semua orang banyak yang berpikir seperti itu, dan saya pun juga melakukannya gitu dengan keluarga. Namun dalam hal ini apa? Karena passion saya di event, karena komitmen tadi, saya terus akan mencari bagaimana caranya kita anak-anak event tetap bisa produktif dan bisa menjadi orang yang paling awal bisa mewujudkan ada event yang bisa kita lakukan, bukan online. Kalau online banyak, semuanya juga lakukan, saya pun melakukan. Tapi yang offline-nya ini bagaimana? Yaitu faktor-faktornya itu, yuk kita kolaborasi. Saya membuka bentuk kerjasama sama siapapun juga, kita lihat, kita bisa bicarakan. Kita juga mesti adaptif, melihat situasi ini apalagi pandemi ini. Di mana nih bisanya? Apa yang mungkin? Yang ketiga, kita juga harus open-minded. Di mana yaitu apa? Ibaratnya saya seringkali beberapa pertemuan dengan beberapa pihak, saya selalu bilang, terus berarti kalau kayak begitu, orang kan banyak bilang, ada gini, Sat, kan semuanya akan berubah, Sat. Benar berubah, tapi ada satu yang tidak akan pernah bisa berubah di event. Yaitu apa? Event di mana orang akan berkumpul ada. Bisa dilakukan, tapi harus dengan ketat kita lakukan semua preventifnya, semua standar yang ada yang diberlakukan oleh pemerintah. Saya bukan menantang pemerintah, tapi saya ingin menunjukkan bahwa kami, orang anak event itu adaptif, bisa melakukan bagaimanapun juga, situasi apapun juga. Bahkan saya bilang bahwa di sini adalah kita juga mesti apa ya? Mesti tangkas, mesti cerdik lah gitu loh bagi saya gitu. Dengan situasi yang ada, melihat peluang yang kecil kayak apapun, saya suka melihat peluang yang kecil dan coba ingin men-challenge diri saya, bisa nggak saya bikin? Bisa nggak saya? Dengan demikian secara tidak langsung, kesempatan sebenarnya terbuka. Ada yang bisa kita lakukan, kesempatan tetap ada untuk bisa mengupgrade diri kita, skill kita, dan bisa mengimplementasikannya dalam pekerjaan kita, walaupun dituntut untuk tetap lebih inovatif, lebih kreatif, muncul juga pastinya akan service dengan produk yang baru, dan saya yakin akan membuka peluang bisnis baru lainnya. Nah, dengan demikian,
itulah bagi saya fun. Itulah yang bagi saya, semoga apa yang saya bilang bukan pemaparan yang sifatnya mungkin yang berat-berat kayak rekan-rekan yang lain. Saya ingin membawanya dengan fun. Walaupun fun itu banyak jedanya, koneksi juga putus 2 kali. Bagi saya itu fun. Kenapa? Ya itulah yang ada dalam kondisi saat ini. Dengan demikian, dari saya yang terakhir yang saya bisa sampaikan adalah, yuk, saya sih coba ingin meng-create hidup saya dan saya ingin mencintai apapun yang saya kreasikan itu sendiri. Karena dalam hal ini industri MICE dan industri kreatif sudah menjadi pilihan saya. Dengan demikian hari ini saya menyampaikan itu semua sama teman-teman semuanya. Terima kasih rekan-rekan semua. Selamat sore dari saya. Silakan ke Pak Bambang atau Pak Inan, silakan. Ya. Keren banget ya, Pak Bagus. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Satria. Pak Satria, kami nggak terburu-buru kan, kami kasih waktu untuk benerin virtual background-nya, atau sekalian nggak usah dipakai biar. Oke, saya coba remove silakan virtual Pak, santai aja background-nya. Pak. Sembari saya bacakan pertanyaan-pertanyaan ya Pak. Ya, Oke. dilepas aja kalau nggak virtual ya, sudah saya lepas, mungkin sudah terlihat. Nah, itu. Ya. Lebih ganteng kan Pak. Oh, amin, alhamdulillah. Okay. Ini ada beberapa pertanyaan nih Pak. Saya bacakan ya. Pak Martin ya, Pak Martin Gultom. Perubahan mendasar apa yang dilakukan para CEO dalam kaitan penyesuaian dengan new normal katanya. Mungkin itu dulu dijawab Pak Satria. Saya juga banyak pertanyaan. Baik. Oke, yang pertama, silakan, selamat sore Bang Martin P. Gultom. Ini rekan saya juga, salah satu rekan saya yang ada di dalam komunitas kami di Talk Active. Martin juga kawan lama saya dari BPLP. Nah, beliau juga dalam hal ini banyak menginspirasi saya. Kalau tadi pertanyaannya kan kurang lebih adalah apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari IO dalam kondisi yang seperti ini, kurang lebihnya seperti itu, bukan? Ya. Ya, betul. Oke. Dengan pertanyaan tersebut, jujur, apa yang bisa dilakukan sebenarnya adalah banyak, tapi dalam hal ini yang kesulitannya yang mungkin tidak terlihat adalah bagaimana ya mengeksekusi event, tapi dalam hal ini juga mendapat dukungan dari, secara jujur saya bilang, pemerintah. Kalau pemerintah bilang bahwa yang nama oke, zona merah, zona apapun juga warnanya, bagi saya gini, oke, kita mengerti zona merah dengan apapun indikator yang ada. Tapi balik lagi, pada saat zona tersebut anggaplah hijau aja bisa jadi merah. Nah, dengan demikian apa yang kita bisa lakukan? Mengemas satu event yang dalam hal ini menjual dan mengkampanyekan bahwa adaptasi kebiasaan baru itu sendiri mutlak dalam setiap kegiatan kita. Karena kebetulan saya di event, saya harus aplikasikan itu untuk diri saya dan di event saya. Dan dengan event yang ada itu, jujur aja, saya menggait dan berkolaborasi dengan tim gugus depan daripada penanganan COVID di satu daerah. Jadi kita sama-sama mengkampanyekan, kita sama-sama mengedukasi, karena bagi saya apa? Ini proses, gitu loh. Jadi balik lagi yang bisa dilakukan adalah tetap berkreasi, namun bagaimana kita bisa mengkolaborasikan dengan pihak-pihak, termasuk pemerintah, untuk bisa merealisasikan itu secara real, gitu loh. Oh, misalnya, nggak bisa ya orangnya ribuan, nggak apa-apa. Berapa batasannya? Oh, misalnya 100, ya sudah 100. Kita manage yang 100 itu, kita kampanyekan itu. Nah, yang saya selalu bilang bahwa apa? Offline-nya jalan,
Namun, dukungan daripada teknologi dengan aplikasi online live itu sendiri di-on-kan juga, agar impact-nya lebih luas. Jadi, saat ini itu yang bisa dilakukan, namun mungkin ada tambahannya sedikit dari saya adalah gini, bermimpi kalau kita pengen untung besar di kondisi saat ini. Kita bisa impas, udah baik. Saatnya kita berkontribusi saja dulu. Seperti itu. Mungkin sudah terjawab kali. Silakan Pak Bambang. Ya, gimana Pak Martin Gultom, apakah terjawab? Kalau misalnya ingin disampaikan langsung, boleh nyalakan mic-nya, bisa di-unmute sendiri. Enggak? Sudah oke ya? Pak Gultom ya? Jawabannya menjawab nggak? Oke. Saya bacakan berikutnya, ini dari Aulia Benazira Ginting. Pertanyaannya begini, Pak Satria. Bagaimana tren event ke depannya? Dan bagaimana sebaiknya I.O. menyikapinya? Wah, ini industri hotel lagi pusing juga, event juga. Kayaknya banyak yang berhenti ya. Karena kalau bikin event aja paling banyak 8 orang ngumpul, event apa gitu ya. Silakan, Pak. Setuju Pak. Ini menarik, gitu loh. Menarik bahwa kalau bagi saya pertanyaan ini adalah pertanyaan berat yang saya harus menjawab ini sebenarnya harus didampingi oleh orang-orang yang lebih ahli dari saya, khususnya yang membuat kebijakan, gitu loh. Karena kalau kita bicara tren, dalam hal ini jangan lupa, tren itu kan sebenarnya muncul dari kebiasaan. Nah, kebiasaan sendiri aja sekarang lagi masih proses. Membiasakan pakai masker aja, terus terang. Secara pribadi, saya memakai masker dan face shield, bahasa Perancisnya mah kalau kata Kang Inan, engapnya Kangnya, gitu kan. Pakai face shield, pakai yang namanya masker, lebih dari 2 jam itu engap, gitu kan. Nah, dengan demikian, kalau kita bicara bagaimana tren ke depan, secara jujur, semua berhubungan. Yaitu kalau dari kacamata saya sebagai orang event, bahwa event ke depan ini sendiri akan menjadi sesuatu, akan muncul tren baru yang saat ini orang masih mencari bentuknya. Gitu loh. Dengan demikian, tidak lepas dari peran orang-orang pelaku di event, tidak terlepas dari bagaimana kita juga membuat event kecil-kecil untuk mengkampanyekan adaptasi kebiasaan baru tadi, gitu kan. Yang berikutnya adalah tadi yang Pak Bambang singgung bahwa orang hotel aja bingung. Benar, gitu loh. Karena saya sempat beberapa bulan yang lalu ada inquiry dari salah satu company mau mengadakan yang namanya model-model kayak seminar di hotel. Seminar identik dengan jumlah, ya enggak? Jumlah peserta yang banyak, gitu kan? Wah, itu indikatornya. Jadi, kalau bagaimana trennya ke depan? Trennya ke depan, saya pikir kalau dari kacamata saya menjawabnya adalah gini. Tren ke depan bahwa quantity bukan menjadi benchmark suksesnya event. Tapi, kualitas daripada event, publikasi dengan dukungan teknologi sosial media yang ada, itu yang menjadi indikasi suksesnya event, dan seberapa event tersebut bisa kita masukkan selalu dan harus ada adaptasi kebiasaan barunya. Gitu. Bukan saya bilang kayak gini adalah saya mengkampanyekan, saya jujur, saya mengkampanyekan itu agar apa? Bisnis ini segera pulih. Karena makin banyak yang sadar, makin banyak juga kembali lagi yang melakukan, di situ kesempatannya akan ada. Dan bank ke depan mungkin akan bahwa kalau tadi indikatornya, trennya adalah indikatornya akan bukan jumlah lagi, kualitas, dan juga spread out-nya informasi tersebut. Yang berikutnya saya pikir adalah trennya adalah begini. Bagaimana ada kebiasaan baru itu sendiri bisa dijadikan lifestyle. Bukan jadi, sekarang kita pakai masker kebanyakan karena takut. Gimana tuh? Bisa menjadikan itu semua jadi lifestyle gitu.
gitu. Nah, merubah mindset itu yang balik lagi yang tidak mudah dan harus terus-menerus serta panjang proses. Namun bukan berarti tidak mungkin. Kurang lebih itu yang saya bisa jawab terhadap pertanyaan bagaimana tren event ke depan. Begitu Pak Bambang mungkin? Silakan. Ya, ya terima kasih. Gimana nih? Apakah mudah-mudahan sih menjawab ya. Memang artinya sebenarnya tidak hanya di event management atau di perhotelan, di industri-industri lain juga banyak yang mulai terdampak ya. Mudah-mudahan dari Aulia apakah itu menjawab. Ini dari Dina Salsabila katanya. Pertanyaannya, apakah event dapat dilakukan offline, face to face pada masa new normal ini? Ini Pak Satria, kalau saya lihat dari Facebook, kalau di sini memang cuma beberapa orang, ini yang nonton banyak loh, hampir 300 orang. Silakan. Jadi memang dunia nyata sama dunia virtual berbeda, Pak. Pak kan biasanya kan dunia nyata ya, bikin event yang. Iya betul. Silakan Pak, monggo Pak. Oke, kalau tadi pertanyaannya dari rekan kita tersebut adalah apakah mungkin nggak yang namanya event offline gitu kan? Saat ini terus terang semua orang menantikan bisa nggak event offline, termasuk saya. Seperti yang tadi dalam cerita saya dari perjalanan karir saya, saat ini saya sedang mendevelop satu event offline. Insya Allah kalau tidak ada halangan di akhir tahun ini kami akan start launching event tersebut. Apakah itu ada kendala segala macam? Saya dalam proses ini sendiri, so far saya diwanti-wanti soal yang namanya adaptasi kebiasaan baru. Itu dulu. Dengan demikian, kalau dibilang pertanyaan mungkin apa tidak, menurut saya kenapa tidak mungkin. Tapi tinggal bagaimana membatasi, bagaimana bisa memastikan, salah satunya adalah kolaborasi tadi. Yaitu apa? Yuk libatkan pihak-pihak yang juga berkepentingan, gitu loh. Di mana apa? Gugus depan, ayo teman-teman para dokter, yuk dampingi kita, yuk kasih tahu kita kalau kita salah. Karena bagi saya apa? Ini proses buat kita semua, gitu loh. Belum ada kok yang pernah mengalami ini semua. Saya juga shock gitu kan. Tapi ya balik lagi, bukan berarti tidak mungkin. Kalau menurut saya seperti itu, Mbak. Bagaimana mungkin sudah mungkin menjawab gitu? Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dan mudah-mudahan kita juga bisa berevent kembali. Itu harapan itu kalau saya. event akhir tahun, saya nanti coba bantu juga deh, Pak. Amin, alhamdulillah. Karena sebenarnya saya coba mungkin salah satu audiens di sini yang coba berempati, karena saya sendiri juga punya pengalaman di situ. Udah ngerasain juga, Pak. Emang nggak main-main gitu ya. Iya, benar. Makanya saya mungkin sembari menunggu pertanyaan yang lain, saya ada beberapa pertanyaan nih. Misalnya yang saya alami mungkin Pak Satria lebih banyak bisa sharing gitu kan. Karena misalnya pertama masalah SDM. Tadi kan kata Pak Satria sering tuh dapat event harus tadi berarti 31 hari cuman harus mencapai 33 titik gitu kan. Artinya banyak kotak-kotak kan ya Pak, Bapak roadshow gitu kan. Nah, cuman kan nggak mungkin ya semuanya tim itu dari Jakarta, pastinya kerjasama dengan tim lokal. Nah, karena ini yang kadang-kadang bikin frustasi ya, karena pertama kliennya inginnya ekspektasinya tetap sama ya, kualitasnya tetap sama bagus, padahal kita di beberapa kota-kota itu ya kerjasamanya dengan orang lokal yang sangat beragam SDM-nya. Nah, itu gimana tuh Pak? Oke. Kan menarik tuh kalau diceritakan kan kerjasama dengan orang Medan, orang Makassar, dengan orang Surabaya, orang Madura, beda-beda tuh. Coba silakan Pak. Setuju. Karena itu juga menjadi satu cerita menarik gitu ya. Pada saat saya roadshow ke 33 provinsi yang saya harus selesaikan 31 hari. Kayak gitu. Nah, kalau kita mengambil yang namanya dari angle SDM yang beragam, dari latar belakang, background mereka gitu kan. Terus terang memang dalam ini sesuatu cerita yang
kerap kali roadshow lebih dari 2 kota, itu yang dihadapi oleh anak-anak event lah, bahasa saya gitu. Namun, kalau saya sedikit bisa sharing bahwa gini, tetap yang ngedrive kita, tim dari pusat. Gitu. Waktu itu kami kelilingan 33 provinsi, 31 hari, tim saya dari pusat itu hanya ada 8 orang yang terjun. Namun dibagi, gitu. Ada tim advance 1, ada tim advance 2 dengan checklist yang panjang, dengan challenge dan juga sesuatu yang mungkin orang lain mungkin geleng-geleng. Karena ada satu tim advance saya, tim advance 1, dia tim advance yang 1, saya cuma kasih 24 jam, dia harus selesaikan checklist sebanyak 2 lembar. Apakah ini tersedia? Apakah ini enggak? Ininya solusinya gimana? Itu apa? Checklist dari kami semuanya. Tim saya yang saya terbangkan ke setiap titiknya, dia harus berangkat H-4 atau H-5 sebelum event. Dia ngecek dan dia liaise, dia berkoordinasi dengan IO lokal pada saat itu untuk mendapatkan semua jawaban standar keselamatan, standar ekspektasinya si artis pula, dan juga keamanan dari event secara keseluruhan gitu. Nah, dengan kata lain menyiasatinya gimana? Yang satu, yang tadi saya bilang bahwa tetap SOP-nya dari kita pusat Pak yang bikin. Namun dalam hal ini kalau kita kasih cuma checklist doang ke tim lokal di sana, nanti kejadiannya kan jadi lucu. Standarnya akan berubah dan mungkin jadi bias. Nah, biasanya yaitu yang saya lakukan, tim saya yang saya terbangkan duluan ke sana untuk ibaratnya bersama tim IO lokal untuk memastikan itu semua. Dan dia akan berpindah-pindah kota sebelum si talent dan kami semua akan sampai di kota tersebut. Nah, yang kedua pun juga apa? Nggak bisa cuma sekali itu, Pak. Pengalaman saya pada saat itu, saya punya tim advance ada 2, Pak. 2 batch. Yang satu H-5, yang satu lagi H-2. Melanjuti checklist yang pertama, plus ditambah ada satu lembar lagi checklist yang kedua yang saya bikin. Untuk memastikan sampai yang namanya minimal standar keselamatan dan minimal standar yang diberlakukan oleh waktu itu si artis tersebut, dan juga target objektif daripada si klien itu tercapai gitu loh. Nah, dengan demikian balik lagi bahwa sebenarnya dari yang tadi bahasanya Pak Bambang, monggo Pak atau teman-teman yang lain silakan apabila ingin bertukar pikiran dengan saya, silakan. Saya dengan senang hati akan mencoba men-sharing apapun pengalaman saya. Yang kedua pun juga apabila kita mau kolaborasi, saya membuka diri dengan pihak manapun, dengan Pak Bambang, dengan rekan-rekan yang lain. Silakan, yuk, siapa tahu saya punya pengalaman dari apanya, saya bisa kontribut di situ juga. Saat ini zamannya kolaborasi, kenapa enggak kita coba untuk melakukan bersama, bangkit bersama. Begitu Pak Bambang. Ya, mungkin Pak Satria dari yang cerita tadi terkait dengan koordinasi orang-orang code and code ya, orang-orang lokal tadi, setiap kota beda-beda. Menurut Pak Satria, kota paling mana yang paling enak diajak koordinasi dan kota paling mana yang paling menyebalkan? Berdasarkan pengalaman aja gitu. Ini pertanyaannya, wah Pak, bukan diskriminasi ya artinya. Ini seru. Ini seru. Pengalaman kenapa? yang paling berharga gitu kan. Oke, yang pertama kalau saya bilang yang paling mudah diajak kerjasama daerah mana atau orang mana, tanpa bermaksud memojokkan satu suku atau satu daerah, saya bilang yang siap deh Pak. Jangan bilang yang enak sama nggak enak Pak. Kalau bahasa saya yang siap lah dengan segala sesuatu harapan yang kita yang orang-orang dari pusat. Saya bilang tim IO bukan berarti ada orang lokalnya, ada orang juga pendatang di daerah Bali yang lebih ready terhadap apapun kebutuhan dari sisi event. Bali, saya bilang. Ya, secara tidak langsung sudah terjawab bahwa pariwisata pun juga berkembangnya lebih pesat di Bali. Gitu.
culture-nya yang membuat siapapun yang datang ke sana, apapun sukunya, bisa melakukan pekerjaan itu sendiri secara baik. Gitu. Tapi bukan berarti daerah lain tidak baik, cuman yang bagi saya yang paling berkesan dan mereka paling siap adalah Bali. Kayak gitu. Saya nggak bilang bukan orang Bali, tapi daerahnya Bali. Ada yang pendatang, ada yang juga memang orang asli sana. Nah, kalau anggaplah pertanyaannya adalah daerah mana dan orang mana yang paling mungkin agak tidak siap dengan kondisi kita, jawaban saya Indonesia Timur, Pak. Saya sedikit pengalaman pernah di salah satu kegiatan, orang umumnya kan gini, suka bilangnya adalah, pada saat event itu ada masalah, selalu yang dibilang itu adalah yang dipertanyakan gini, ini IO-nya siapa sih? Saya paling sebel, Pak, dengan perkataan itu. Padahal belum tentu itu salah kami, gitu loh. Nah, pada saat di event tersebut, yang kebetulan venue-nya adalah di pelataran parkir sebuah mall di Indonesia bagian timur, agak ke utara, hari H event, tidak ada izin keramaian dari kepolisian setempat. Sedangkan saya sudah menyatakan bahwa event tersebut berjalan dan bisa kepada klien. Bagi saya, wah ini kan saat itu saya punya perasaan dan pikiran gini, waduh, ini berarti bahasa saya dengan tim selalu saya bilang gini, ini namanya Ciloko Notonegoro, Pak. Waduh, saya maju, saya kena, saya mundur, saya kena. Apa yang saya harus lakukan? Itu sebabnya saya bilang, dari cerita perjalanan karir saya, resilience tadi juga menjadi modal. Pada saat waktu itu 5 jam sebelum event, saya dapat informasi laporan seperti itu, saya cuma bisa bilang gini, mohon dengan baik hati kita mengundang dengan hormat kepada keluarga Kapolda atau Kapolres yang ada di daerah tersebut, berikan table yang paling depan untuk bisa menyaksikan acara kita. Alhamdulillah, Pak. Dari kepolisian kami undang dengan hormat, kami dampingin. Dari pihak TNI kami juga mengundang. Dia bawa keluarga, dia happy, kami juga happy, Pak. Kenapa? Kami dijagain, Pak. Walaupun pada saat itu tidak ada izin keramaian. Gitu loh. Jadi pintar-pintarnya kita lah. Gitu. Nah, itu di Indonesia Timur, Pak. Dan jawaban pada saat itu orang sana bilang gini, ya saya sudah berusaha, saya nggak bisa, terus bagaimana? Lah, kan nggak bisa begitu gitu loh. Ada cerita lain, saya pernah kalau kita bicara teknis lah, orang event selalu bilang, oh bikin rundown. Rundown umumnya ada kan susunan acara, intinya susunan acara. Tapi kan ada yang lebih detail lagi, ada jam, ada menit. Bahkan kalau saya pernah live dengan TV, rundown itu hitungan per second, bukan per menit aja. Nah, dengan demikian apa? Waktu itu, di rundown, acara di Indonesia Timur lagi nih. Ada acara dinner, ada entertainment, Pak. Band, full band. Karena rundown acaranya molor, setengah jam, band tersebut dia main. Tapi dipotong, Pak, setengah jamnya, Pak. Dia turun beres-beres, Pak. Saya kaget, kenapa? Iya Pak, kan di rundown cuma sampai jam segini. Saya hanya dapetin itu hanya di Indonesia Timur. Gitu loh. Dengan demikian apa? Plan B lah tetap harus ada. Mungkin ada beberapa teman bilang, nggak usah bikin plan B lah. Saya bilang, orang event kalau bisa ada plan B dan plan C. Amit-amit plan D. Saya bilang, yang jadi kalau nggak bisa ini, ya itu. Nah, pada saat itu terus terang, untung acaranya di hotel. Tim saya bilang, lari ke lobby, lihat di lounge, ada single elektron nggak? Suruh naik ke atas, saya bilang. Lanjutin yang dia nyanyi ini sendiri. Hanya itu, Pak, yang saya bisa lakukan, Pak. Itu. Yaitu yang namanya memanage situasi yang sulit dengan emosi yang ada, itulah. Saya dengan segala pengalamannya, alhamdulillah sudah mengalami, dan amit-amit jangan sampai lagi, Pak. Kayak gitu. Gimana, Pak? Menarik sih, Pak. Menarik Pak Satria. Pak Inan nih diskusi menarik. Ya, setahu saya juga katanya yang
kalau penanggalan saya sih yang juga susah diprediksi itu biaya itu di Kalimantan tuh katanya juga. Nah ini ada pertanyaan juga nih Pak Satria. Kalau tadi kita ngomong memang kalau COVID-19 ini pasti ya saya sih yakin itu justru peluang ya untuk mereview kembali gitu kan. Kalau kemarin kan sibuk terus eventnya banyak gitu ya sampai nggak sempat pikir gitu ya. Sekarang bisa mengevaluasi diri. Terus yang kedua juga kita dituntut belajar kan semua. Akhirnya kayak sekarang aja kita pakai Zoom gitu kan. Walaupun teknologinya juga belum 100% belum mumpuni sebenarnya, tapi ya itu peluang. Nah, pertanyaan saya berikut ini, kalau tadi dari perspektif SDM di masing-masing kota, ini yang kadang-kadang kalau dapat duitnya kan seneng ya, tapi kadang-kadang juga sering menyebalkan adalah perilaku klien nih. Perilaku klien ini tadi kan kata Pak Satria, ide itu jualannya orang event, ide itu. Tapi sering banget mereka window shopping malah, gitu kan. Jadi kita udah berdebuk. Nah ini mungkin kalau menurut saya, nggak tahu Pak Satria setuju nggak? Kalau saya sekarang, mungkin Pak Satria dipanggil sama klien, kita mau ngasih brief, justru hari ini kan ada Zoom tuh. Zoom aja dulu gitu loh. Kasihan kan kalau jauh-jauh, udah keluar duit, keluar transport, ternyata dia hanya pengen punya sparring partner untuk brainstorming kan. Masih mending, kadang-kadang hanya ngambil gagasan doang gitu loh. Itu nggak fair kalau menurut saya. Padahal kalau di Singapura, mereka udah profesional kan. Di Singapura itu baru kasih brief, terus kapan nih proposal jadi? Mereka udah berani nge-charge gitu loh. Artinya berani membayar. Jadi artinya mereka menghargai ide. Di kita itu kan kurang ya, gitu kan. Betul. Tapi kan situasinya jelek ya, kita murah-murahan. Padahal marginnya makin turun terus, gitu kan. Makanya tadi ada juga yang berapa hari nggak tidur, banyak yang sakit, bahkan banyak yang juga meninggal kan. Yang artis berapa orang yang meninggal kecelakaan gitu kan. Karena kan itu kan pasti nggak cuma satu orang, itu tim ya. Mungkin drivernya ngantuk atau segala macam lah. Gitu. Monggo Pak, silakan. Bukan curhat sih, sharing. Bagaimana mensiasati klien lah. Oke. Memang ya kalau kita bicara bagaimana menyiasati klien yang seringkali merugikan pihak kita sebagai IO. Ya kan? Kalau kita bicara konsep, saya yakin semua IO sudah pernah lah pasti dicuri konsepnya. Gitu kan. Udah pakai begadang, udah pakai desain cantik-cantikan, 3D lah kita keluarkan gitu kan. Walaupun dikasih waktu cuma 3 hari, bim salabim 3D harus jadi dengan misalnya venue area yang cukup besar. Nah itu kan PR ya. Nah bagaimana menyiasati klien itu yang kalau saya dari selama ini adalah begini. Mungkin saya berangkat dari yang namanya nama Eleven tadi, gitu. Bahwa saya selalu pada saat di setiap event, di setiap presentasi dan kesempatan saya ke klien, saya selalu sisipkan satu. Saya bilang apa? Saya pancing gimana orang nanya kenapa sih Eleven Sat, gitu kan? Beberapa rekan saya juga selalu menanyakan saya, Sat, kenapa sih event lu tuh IO lu tuh namanya Eleven, nggak yang lain kan, gitu kan? Saya bilang satu sederhana, saya bilang Eleven itu adalah angka 1 dan 1. Filosofinya saya terhadap angka tersebut adalah kalau klien minta 1 ke saya, boleh dong saya minta 1 dari klien untuk saya juga. Jadi mutual benefit. I give you 1, I'll take 1 for you. Gitu loh. Nah, secara psikologi saya cuma mau main bahwa Bapak Ibu teman-teman klien mau minta ide bikin event, ayo. Ibaratnya gini, tapi serius kan, gitu kan? Statusnya gimana nih? Tolonglah di-declare bahwa ada kompetitor siapa, bagaimana prosesnya, dan penekanan penilaian di mana. Saya biasa bawel di situ duluan. Karena kalau cuma mau mengadakan, misalnya seringkali saya juga suka mangkel sama klien-klien yang bilang gini, bikin aja bebas event konsepnya seperti yang bisa diusulkan. Saya bilang gini, bukan kemampuan, tolong kasih tahu rambu-rambu range-nya di mana. Nggak usah fix budget, range-nya di mana. Karena di dunia event ini, menurut saya, mau bikin event dengan budget 10 juta,
100 juta, 1 M itu bisa. Gitu kan? Tinggal kontennya mau gimana. Kontennya gimana akan nanti kembali lagi ke konsep. Walaupun apesnya, konsepnya diambil, eventnya dijalanin, kitanya nggak ikutan gitu kan. Itu yang apesnya kan gitu. Karena itu saya di awal-awal perjalanan Eleven dan saya juga apa? Saya sempat mangkal sama satu tuh klien, udah meeting dengan sekian kali meeting, kebetulan sama-sama di Jakarta. Meeting, revisi. Mereka yang minta revisi pula dari presentasi saya. Logikanya kan kalau dia revisi, dia tertarik dan dia pengen kita yang mengerjakan gitu kan. Betul. Sudah saya revisi, at the end dengan segala alasan dia tidak memakai kita. Pas hari H, karena saya tahu tanggal dan venue-nya, saya datang, saya fotoin itu. Benar gambar saya semua itu di situ. Tim desain saya teriak sampai emosi, dia bilang, "Om, laporin aja kenapa?" Mau dilaporin juga untuk apa? Itu saya bilang. Kenapa? Ini bukan ranah kita nih untuk bisa melindungi apapun yang namanya aset intelektual kita ini sendiri gitu kan. Tapi balik lagi, saya yakin semua teman-teman juga pasti pernah mengalami kok. Saya waktu itu sampai ngotot, saya datang bener itu gambar plak-plak saya foto. Nah, apa yang saya lakukan tadi yang pertama saya menceritakan background daripada filosofi Eleven, yang kedua adalah gini saya bilang. Ya, yang kedua yang trik saya adalah kasih tahu sama saya range-nya dulu. Kalau dia masih ngambang, ya kan? Artinya ini apa? Waduh, saya juga takut bikin konsep yang terlalu wah. Tapi kan resiko buat di kita. Nanti nggak menarik, nggak dilirik. Gitu kan? Nah, balik lagi. Yang ketiga yang saya lakukan sebenarnya adalah gini. Saya suka melakukan bahwa jujur aja, secara tidak langsung saya suka sounding ke teman-teman yang lain. Pernah nggak tahu cerita tentang event ini, klien ini? Ada aja nih, gitu kan? Yang suka, oh jangan deh, yang ini kayak begini, yang ini kayak begini. Ada loh yang kayak sama seperti di hotel juga, ada slow payer, oh DP-nya kecil, oh nggak ada DP, nah macam-macam. Jadi dengan kata lain itu juga menjadi satu hal yang saya juga boleh dibilang lakukan mencari tahu nih gitu loh. Seperti apa klien kita itu sendiri, dan saya pikir tidak salah kalau kita orang-orang event juga menyatakan pada saat di presentasi kita term and condition dari kita. Gitu loh. Agar dia juga mesti tahu dong bahwa dia ngasih waktu mepet, kita kejar, udah gitu, mending dipanggil untuk presentasi aja enggak. Ada juga yang kayak gitu. Dan ada yang dipanggil presentasi, diminta revisi juga, tapi akhirnya juga nggak kejadian. Nah term of condition itu yang saya pikir perlu disampaikan. Yang kebetulan kalau dari sisi saya, di proposal kami, term of condition itu ada, Pak. Ya. Jadi kasarnya apa? Kami sudah kirimin nih loh term and condition-nya. Silakan. Terlepas lu nggak nanda tangani, tapi saya udah kirim. Dan kita bahas setelah itu. Artinya kamu sudah pegang loh itu. Gitu. Ya. Jadi jangan mau hanya diumbar janji, jangan mau hanya dikasih SPK, bikin kontrak. Kalau di kontrak kan kita duduk sejajar. Masing-masing ada kewajiban gitu kan. Betul. Nah, setuju. Jadi kontrak, bahasa saya kadang ada pernah dengan satu klien, bahasa saya mungkin agak kasar gitu. Walaupun itu klien sudah lama sama saya, dia bilang, kan bahasa klien selalu gini kalau klien yang sudah regular. "Sat, masa lu nggak percaya sama gua? Udah deh, tanpa DP." Nah, ini kan kita udah ada kesepakatan nih, ada agreement. Saya bilang gini, saya kasih agreement sama kamu, tolong dong duitin. Kenapa? Saya juga punya yang namanya satu, bahwa bisnis itu harus ada yang mengikat, ada uangnya. Karena bisnis, saya bilang, ini bukan charity, saya bilang. Karena saya juga melibatkan pihak luar. Ya ada venue, ada tim saya, ada freelance crew, ada vendor. Emang mau dijadikan yang namanya PHP semuanya itu? Saya gitu kan ke klien itu. Jadi, lagi-lagi mungkin saya bisa sharing bahwa oke, satu sisi memang kita butuh event, kita ketahuan lah, kelihatan gitu, wah kita pengen dapat nih event gitu kan. Tapi di lain sisi juga nggak ada salah, kita juga menyampaikan bahwa ada loh catatan term and condition tersebut gitu loh.
setuju yang tadi Pak Bambang bilang, kalau di luar negeri, kebetulan saya juga pernah ada satu kegiatan event di Singapura juga, di mana mereka ngomong pahit-pahitan itu di awal. Kalau saya kayak gini, lu charge nggak? Kalau saya kayak gini, lu charge nggak? Gitu kan. Nah, seperti itu gitu. Namun kalau di Indonesia kan gitu, mintanya gampang. Nah, giliran yang namanya kita minta sesuatu, susah. Gitu kan. Ya. Karena berangkat dari perilaku kita sendiri, Pak. Gitu kan. Benar. Misalnya, kan banyak tuh klien juga yang nunggak-nunggak bayar ya. Nah, ya kan? Bisa 8 bulan. Bahkan dalam kemarin tuh bisa setahun 2 tahun ya, lagi masalah masa-masa politik 01, 02 itu kan mereka bisa jadi alasan tuh. Ya kan? Betul. Nah, cuman lucunya udah kita tandain tuh ya, klien-klien yang nggak disiplin bayar gitu kan. Tapi kita dikasih order lagi mau lagi ngambil. Kan itu lemah loh bargaining power-nya vendor kalau kayak gitu lemah. Iya. Ya kan? Nah, belum dibayar ya. Tapi dikasih order lagi mau, ya kan? Kalau saya sih nggak mau. Kan, gitu kan. Iya. Jadi ya nggak tahu ya. Atau yang tadi yang angka satu itu satu dulu diselesaikan baru yang lain. Iya. Gitu. Harus tegas tuh Pak, benar Pak. Nah justru setuju itu yang sering kali gini. Kenapa kita suka nggak tegas? Karena kelihatan bahwa kita butuh. Iya, takut kehilangan order. Iya, gitu. Wah, ya apalagi kalau dengan kalimat ya, masa udah kita berapa tahun ini kamu nggak percaya sih sama saya? Kan kita nggak akan pindah, gitu kan? Saya kebetulan punya counter jawaban dari statement klien seperti itu. Saya bilang gini, saya pernah punya kejadian nggak enak sama salah satu artis ternama Indonesia. Kita sudah agree, namun dalam hal ini kontrak belum saya mau tanda tanganin. Saya yang malah belum mau tanda tanganin. Gitu loh. Entah kenapa feeling saya kok agak nggak enak sama artis tersebut. Dia ngotot, Mas Satria, tolong dong tanda tanganin itu. Ntar dulu, tunggu. Waktu terus mepet, dia tekan ke saya. Mas Satria, kalau kayak gitu saya terima ya job di tempat lain. Oh jangan. Tapi tolong dong tanda tangan. Tapi nanti dulu, saya bilang. Biasanya nggak tahu kenapa, saya yakin teman-teman yang untuk di dunia event di atas-atas, di posisi atas, pasti feeling bisnis akan jalan gitu loh. Dimana pada saat itu saya agak kurang srek nih sama satu si talent tersebut, si artis tersebut. Akhirnya dia tekan tim saya yang ngurusin talent. Kalau sampai dengan besok tidak dibayarkan, kita terima job lain. Saya gini. Ancam. Yang ngancam. Saya bilang, biarin aja. Kita siapin plan B-nya. Saya gitu ya. Tapi nanti gimana? Mendingan saya ngomong sama kliennya itu ganti, tapi kita tidak punya problem yang atas attitude daripada si artis tersebut. Mendingan itu yang kita ambil konsekuensinya, saya bilang. Itu ambil pilihan kita. Oke, plan B jalannya. Entah bagaimana, benar. H-2 sebelum event pada saat deadline, si manajernya yang minta maaf dan menyatakan ke tim saya secara tertulis, mohon maaf bahwa dalam hal ini karena kami sebelumnya punya keterikatan dengan produksi salah satu sinetron yang kejar tayang, itu harus dia retaping, syuting ulang. Jadi di tanggal tersebut tidak bisa mengisi acara di tempat kami. Saya begini dalam hati. Nah, kan, terlepas itu cerita benar, minimal apa? Saya lepas dari resiko di kemudian hari terhadap artis tersebut. Cerita itu saya selalu bahas dan saya selalu sampaikan ke klien. Gitu kan. Sat, masa lu nggak percaya sama gue? Kan kantor saya nggak kemana-mana, Sat. Sekarang gini, saya bilang. Kita tahu kan artis A, saya bilang. Saya sebutin ngacak aja. Dia tahu. Lu percaya artis A itu sendiri profesional? Percaya, Sat. Dari mana lu percaya? Emang artis ada kantornya? Saya bilang. Emang artis jelas tuh kantornya di mana? Segala macam. Yang udah-udah, banyak artis tidak punya kantor resmi. Dan banyak artis-artis juga dalam hal ini independen, tanpa label, tanpa agency. Dia langsung menghandle sendiri manajernya. Berani nggak lu? Nah sekarang, artis yang kita sering lihat di TV itu sendiri kadang suka begitu, emang artinya kalau perusahaan yang kantornya jelas,
namanya besar, itu tidak mungkin ada sesuatu masalah. Kalau ada yang mungkin mangkir kayak, atau yang berkelit kayak, atau apa. Jadi balik lagi, bisnis bukan sekedar hanya kepercayaan, tapi bisnis juga harus ada yang namanya ikatan, bahwa yang mengikat bagi saya cuma satu. Kalau udah agreed dengan apapun juga kontribusi kita, apalagi kita sudah membuat satu konsep, udah begadang, tim saya sudah bikin gambar segala macam gini gitu, ya tolong dong, bisnis itu kan ada currency-nya nih gitu loh. Ada yang nilai disepakatin, ya ada sebagiannya kita sudah bisa terima. Jadi bagi saya, orang Indonesia kan akan takut kalau kehilangan uang gitu kan, benar nggak? Ya. Dia nggak takut kalau kehilangan tempat, tapi kalau kehilangan uang dia takut gitu loh. Ya. Nah, hal-hal itu yang saya suka bangun gitu, agar klien-klien juga tolong dong, jangan kayak begitu dong. Kita juga kerja bukan sekedar. Seperti itu Pak Bambang. Ya. Baik, ini makin sore, jangan-jangan Pak Inan udah tidur nih. Mungkin terakhir mungkin. Baik. Karena saya lihat belum lagi ada pertanyaan, jadi terakhir mungkin menurut saya sebenarnya ada satu hopes, kita kan selalu positivity ya, jadi positive thinking. Ada hopes besar sebenarnya, salah satunya adalah Indonesia itu sebenarnya kalau nggak ada COVID, 2020 itu sebenarnya mengandalkan devisanya paling tinggi dari dunia pariwisata. Tapi ternyata ada COVID, ya kan, boro-boro kreativitas pariwisata ya, hotel aja udah pada pusing tuh gitu kan. Nah, terus dihidupkanlah bagaimana, tamu asing dari luar sedikit, bagaimana turis lokal dinaikkan gitu. Tapi akhirnya kepepet itu memunculkan kreativitas. Hari ini saya lihat karena udah ngomong tidak hanya berdiri sendiri hotel, tapi kita ngomong pariwisata ya. Pariwisata itu jadi harus kreatif. Macam-macam, ada yang jual tradisional, ada jual budaya, ada jual culture, jalan-jalan, trip, apa segala macam. Apalagi medianya sekarang mendukung gitu. Bahkan sekarang juga lagi rame tentang geopark gitu ya. Selama dia ada memenuhi requirement-nya secara geologis, orang-orang geologis itu memang ada nilai-nilai geologisnya, itu bisa di-develop kan. Bahkan ada di kita itu sudah ada yang tidak hanya masuk kategori national park gitu ya, bahkan sampai internasional park gitu ya. Kalau nggak salah Gunung Sewu ya, itu sudah berhasil. Nah, saya rasa mumpung COVID ini juga sebagai penyedia event ya, artinya penyelenggara event itu juga harus sudah mulai mempersiapkan diri kan. Jadi memang ini maraton sih. Ya. Ya, bagaimana? Memang ini maraton ya, jadi tapi saya yakin bisalah, artinya justru memperkaya diri di COVID-19 ini, artinya memanfaatkan momen lah ya, memanfaatkan momen. Dan terus memang kita perlu kreatif, adjust it gitu kan. Misalnya di industri training, saya sekarang masuk ke industri training. Itu dari prediksi COVID-19, perusahaan-perusahaan training banyak yang bubar gitu ya, kasihan juga ya, karena kita nggak bisa conduct training gitu kan, paling banyak 6 orang, 8 orang gitu kan. Nah, tapi ternyata dengan digital ada aja tuh, kita dapat aja gitu, malah lebih enak. Pak Bambang besok ke Bandung ya, siap. Besok lagi ke Parepare, siap. Orang online, benar. ya kan? Ya kan, kita nggak keluarin kos, keluarin biaya gitu. Nah, tapi memang kita harus, jadi memang dampak COVID-19 itu krisis ekonomi pasti terjadi, tapi tidak sengeri yang dibayangkan kok kalau menurut saya gitu kan. Hanya bisnis itu perlu penyelesaian, terutama juga kitanya adaptif ya. Juga gitu. Saya yakin yang penting do something terus istiqomah, insya Allah bisa. Betul. Pak Inan gimana? Pak Inan, kita mau closing. Pak Inan gimana nih? Masih ada nggak suaranya Pak Inan? Mungkin gimana Pak Inan? Atau Pak Satria mungkin karena mendekat jelang maghrib ya.
Silakan Ya, Pak, betul. ada misalnya ada pertanyaan bisa by WhatsApp dan seterusnya ya. Silakan Pak Oke. Satria. Summary-nya Oke, apa? summary-nya sih sebenarnya apapun kondisi kita saat ini bukan berarti kita juga tidak bisa melakukan sesuatu untuk saat ini dan khususnya untuk ke depan. Itu sebabnya saya juga dalam kesempatan ini saya juga senang diberikan kesempatan ini untuk sama-sama mengajak bahwa satu kolaborasi untuk tetap berproduktif gitu kan, melakukan sesuatu aktivitas yang baik, Pak, kedengeran nggak yang nih? bermanfaat untuk Putus-putus. orang sama. Koneksinya saya Begitu. kurang bagus. Pak Satria mungkin Ya, ya. silakan Pak. Pertanyaan. By WhatsApp. Iya. Di saya suaranya terputus-putus, Pak, Ya. mendengarnya. Oke. Saya lanjutkan bahwa paling tidak kalau terakhir dari sayanya adalah bahwa, dari saya yang terakhir sih cuman bahwa jangan menyerah dan lebih baik kita mau bangkitnya bersama. Seperti tadi yang Pak Bambang bilang bahwa yuk kita lakukan bersama, mungkin entah roadshow atau apa. Peserta di sini juga ada dari berbagai daerah, saya yakin. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Halo Pak. Ya. Baik, terima kasih. Ya, lanjut Pak Satria, silakan. Oke. Dari saya sebenarnya hanya itu aja bahwa Ya. kita tetap harus semangat dan kita harus bangkit bersama. Terima kasih Pak Bambang. Oke. Ya, terima kasih Pak Satria. Jadi lesson learn-nya kita jangan pasrah gitu ya. Kita harus beradaptasi gitu kan, terus bergerak gitu kan. Justru katanya jarak boleh renggang ya, bahkan jaga jarak, tapi kedekatan hati nih paling penting. Artinya tadi dalam bentuk kolaborasi, sebenarnya justru saling bahu membahu gitu. Saya juga sama teman-teman alumni itu juga lagi bikin gerakan beli produk beli produk teman, beli produk teman, ya kan? Jadi ya justru saling merapat, saling menguatkan diri. Pak Inan silakan kalau mau ngasih closing, Pak Inan. Dari Pak Inan mungkin. Tinggal di-unmute aja, Pak. Silakan Pak Inan, mau kasih closing statement. Jadi ya susah saling merapat. Pak Inan silakan kalau mau ngasih closing, Pak Inan. Ini kurang kedengeran nggak Pak suara saya? Kedengeran nggak suara saya Pak? Bagus. Saya nggak dengar suara Kang Inan putus-putus. Apa jangan-jangan koneksi di saya justru malah yang tidak bagus nih? Oke, kedengeran Pak suara saya ya? Kedengaran Pak Inan. Silakan. Pak silakan Pak Bambang, koneksi saya kurang bagus Pak. Oke, baik. Kalau gitu, ini di mute dulu ya. Ini koneksi saya kurang bagus Pak, parah Pak ini koneksinya. Oke, baik Pak Satria, Pak Inan, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, juga mungkin ada yang mendengar masih menonton di Facebook gitu ya. Kita alhamdulillah terima kasih dari Pak Satria Manggala ya. Saya sampai Manggala, baca, terima kasih. Itu kayak nama tempat Manggala Wana Bakti Satria Manggala. Ini pasti lahirnya aja udah jadi orang event ini. Karena namanya sendiri sudah tidak biasa gitu kan. Iya. Jadi kita alhamdulillah terima kasih ya Pak Satria mau sharing hari ini. Alhamdulillah kita bisa sharing. Pengalamannya kaya sekali gitu ya teman-teman. Justru memang COVID-19 itu kita dipaksa semua ya, dipaksa untuk evaluasi diri, belajar gitu. Maka nanti someday justru ke depannya dari sisi positifnya banyak akan lahir orang-orang yang canggih karena dia punya waktu banyak untuk belajar gitu kan. Jadi
Setidaknya nih COVID-19 ini setidaknya pertama mau industri apa aja, setiap orang jadi setiap institusi lebih concern dengan kesehatan. Itu kan fakta. Betul. Yang kedua, mau industri apa aja gitu ya, perusahaan mana saja sekarang atau bahkan family atau individual itu lebih mudah, lebih merapat diri dengan teknologi. Artinya transformasi digital terutama itu hari ini semakin terbantu ya justru ya gitu terbantu. Katanya kalau dulu setengah mati ya CIO Chief Information Officer atau CTO Chief Technology Officer bahkan CEO itu nggak bisa menggerakkan timnya lebih cepat dari sekarang menggunakan teknologi IT. Hari ini kan semua sudah menggunakan, jadi eksperimennya juga. Nah dari sisi event saya yakin justru nanti kreativitasnya event makin mantap nih menurut saya. Pasti inovasi mengeluarkan gitu kan. Sebenarnya kita udah nggak menyekat diri antara online sama offline ya. Justru dikombinasi. Kita lihat konser 7 ruang itu apa kurang sukses ya. Bagus juga dia. Hampir tiap hari bikin konser, donasi minimal rata-rata average-nya 50 juta ke atas loh. Nggak ngapa-ngapain gitu kan. Dan ribuan gitu kan. Jadi artinya memang selalu dia di balik bersama kesulitan tuh ada kemudahan katanya gitu kan. Itu kalau dari ya kan yang meyakini seperti itu. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Pak Inan, terima kasih. Hari ini memang koneksi kurang bagus ya. Tapi Bapak-bapak, Ibu-ibu semua nggak usah patah semangat. Yang penting kita terus maju, bergerak. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Ya, siap. Kalau mau foto silakan gitu ya. Tinggal dibuka kameranya kalau mau foto. Ini saya coba. Oke. Saya kasih lagu terakhir. Mungkin mau foto, dibuka dulu kameranya kali ya. Oke, kita oke 1, 2, 3. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi semuanya. Kondisi kurang bagus katanya. Oke. Ya, mohon maaf semuanya kalau koneksinya saya juga kurang baik. Ini dari Pak Wiji Budiarto, terima kasih banyak atas materi yang luar biasa disampaikan dalam akhir pekan ini. Ditunggu sesi berikutnya. Nanti mungkin saya sharing ya, saya izin sharing ya ke. Silakan. Ya, silakan. Banyak. Terima kasih banyak. Oke, sampai jumpa lagi. Mohon maaf dengan segala kekurangannya Pak Bambang, Pak Inan, kayak begitu.